Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia saat ini dikuasai oleh sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis bersaing dengan sistem ekonomi sosialis. Atau bahkan sekarang ada juga negara yang menerapkan mix system, yaitu sistem ekonomi sosialis digabungkan dengan sistem ekonomi kapitalis. Akan tetapi dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalis di negara-negara dunia ini, terutama di negara-negara Islam, negara-negara berkembang, itu sangatlah buruk. Bahkan hampir rata-rata setiap 5 tahun sekali itu negara-negara dunia Islam atau bahkan negara-negara seluruh dunia itu mengalami krisis global, krisis ekonomi global hampir setiap 5 tahun. Bahkan di negara kita Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang sangat parah, yaitu sekitar tahun 97-98 yang mana menghasilkan reformasi. Kemudian di tahun 2008 juga pernah mengalami krisis, diulangi lagi sekitar tahun 2013. Dan terakhir kemarin pada saat pandemi COVID-19 juga negara kita mengalami krisis. Bahkan negara-negara seluruh dunia mengalami hal yang serupa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sistem ekonomi kapitalis memang sistem yang sangat rapuh. Kenapa sistem rapuh? Karena sistem ini tidak didasarkan pada sistem akidah yang benar. Sistem ini akan menghasilkan kesenjangan ekonomi yang jauh, yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Bahkan orang yang ekonominya menengah terancam menjadi orang yang miskin pada saat ini karena krisis terus-menerus terjadi. Bagaimana Islam bisa menangani krisis ekonomi global? Maka sungguh Allah SWT telah memberikan gambaran bahwasanya sistem ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi yang bisa mensejahterakan rakyat. Sistem ekonomi kapitalis bertumpu pada satu perkara yang sangat umum kita ketahui, yaitu adalah sektor ribawi, di mana setiap negara pasti menganut yang namanya sistem perbankan. Dan perbankan itu adalah sistemnya ribawi, di mana sistem ribawi itu adalah sistem yang dilarang oleh syariat. Allah SWT berfirman, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itulah, masyaallah muslimin rahimakumullah, kita dapati kenapa sering terjadi krisis di dunia ekonomi kapitalis. Setidaknya ada 2 perkara. Yang pertama adalah permasalahan sistem. Yang kedua adalah permasalahan manusianya, human error. Pertama, permasalahan sistem ekonomi kapitalis adalah tadi bunganya ribawi. Kemudian sistem ekonomi kapitalis juga menganut fiat money. Yang mana fiat money itu adalah negara bebas mencetak uang kertas yang nilai intrinsiknya berbeda dengan nilai ekstrinsiknya. Inilah yang faktor utama penyebab terjadinya inflasi. Karena tidak ada backup juga ketika negara itu mencetak mata uang. Misalkan negara mencetak mata uang 100.000 rupiah. Berapa ongkos untuk mencetak uang 100.000 rupiah? Kita anggap saja sekitar 5.000 rupiah. Maka akan terjadi gap atau jarak antara modal dengan uang yang dihasilkan itu 95.000. Semakin besar pemerintah mencetak mata uang, maka akan semakin besar pula kerugian yang dialami oleh masyarakat. Inilah yang menyebabkan krisis senantiasa terjadi. Yang pertama adalah bunga, yang kedua adalah adanya fiat money. Kemudian yang ketiga, di dalam sistem ekonomi kapitalis, bank itu bebas memiliki cadangan simpanan yang itu nilai rata-rata adalah sekitar 5% sampai 20%. Ya, sebagai contoh, misalkan kita memiliki simpanan uang 1 juta di bank,
maka bank itu ketika dia memiliki cadangan simpanan itu menetapkan 10% misalkan, maka bank itu bisa menghasilkan uang elektronik atau uang sebagaimana dari 1 juta itu menjadi 9 juta, maka total menjadi 10 juta. Maka uang buatan bank itu ya, yang namanya uang digital ya, atau uang apa namanya, itulah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi, yang mana itu menyebabkan krisis di mana-mana. Yang kedua adalah faktor human ya, atau human error. Di dalam sistem ekonomi kapitalis ya ditopang oleh sistem sekuler. Orang-orang di dalam sistem sekuler kapitalis itu mereka senantiasa memiliki ketamakan karena mereka tidak memiliki akidah Islam yang jelas. Maka jelas ketika ada kesempatan untuk merampas harta rakyat, ketika ada kesempatan untuk mengambil harta milik umat, maka segera diambil karena tidak ada nilai ketakwaan dalam individu. Yang adalah ketamakan dan ketamakan. Ya. Kemudian di dalam sistem ekonomi kapitalis, orang-orang suka untuk berspekulasi. Mereka juga suka untuk berekonomi dalam sektor non-real daripada sektor real. Karena itu adalah mereka orang yang kaya, ya semakin kaya karena bisnisnya adalah jual beli saham. Sementara rakyat yang di dalam sektor real, mereka tetap saja dalam kemiskinan. Dan juga di dalam sistem ekonomi kapitalis, manusianya cenderung berperilaku konsumerisme, yaitu suka untuk berbelanja daripada menyimpan uangnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka Islam memberikan solusi bagi sistem ekonomi yang anti krisis, yaitu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam akan berpegang teguh ya, pertama ya adalah anti riba. Yang mana riba itu adalah akan diperangi oleh Allah SWT. Yang kedua, sistem ekonomi Islam juga ketika mencetak mata uang itu adalah full backed money. Yaitu ketika mencetak mata uang, maka harus ada backupnya berupa emas ataupun perak yang menjadi ya dimiliki oleh negara. Maka ketika mencetak mata uang, sistem ekonomi Islam tidak sembarangan, bukan kertas kosong seperti yang dicetak dalam sistem ekonomi kapitalis. Kemudian selanjutnya, secara individu di dalam sistem ekonomi Islam, maka orang-orang Islam itu adalah diwajibkan untuk patuh kepada aturan syariat Islam. Di dalam Islam terdapat kaidah ya, al-aslu fil af'ali at-taqayyudu bil ahkami syar'iyyah. Hukum asal suatu perbuatan manusia itu adalah terikat dengan hukum syariat. Maka ketika sistem ekonomi Islam diberlakukan, secara otomatis ya orang di dalam individu pelaku-pelakunya harus taat kepada aturan dari Allah SWT yang namanya hukum syara. Dan ketaatan terhadap hukum syara itu tidak boleh setengah-setengah. Karena Allah SWT memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Artinya, kita harus menjalankan syariat Islam secara keseluruhan, baik ranah individu, keluarga, masyarakat, bahkan bernegara. Ini adalah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam tidak akan bisa diterapkan kalau sistem politiknya bukan sistem politik Islam. Maka kita sebagai umat Islam, marilah kita bersama-sama kembali kepada syariat Allah. Sistem ekonomi kapitalis sudah jelas-jelas menimbulkan kerusakan, baik di daratan dan di lautan. Allah SWT mengingatkan, Dhuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, semuanya adalah bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Para ulama menafsirkan bima kasabat aydin nas adalah bimaksiatin nas, disebabkan oleh kemaksiatan manusia. Ketika kita menerapkan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis atau mix sistem, maka sejatinya kita telah bermaksiat kepada Allah SWT, yang mana Allah SWT mengharamkan riba buat kita, akan tetapi kita malah menerapkan sistem ekonomi ribawi.
Allah mengharamkan kita untuk menipu masyarakat, ya, mendolimi rakyat kecil, malah kita memilih sistem yang mendolimi rakyat kecil. Maka ini adalah kemaksiatan. Maka Allah tampakkan kerusakan-kerusakan, krisis demi krisis, kemiskinan demi kemiskinan. Kenapa Allah tampakkan? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar manusia itu merasakan sebagian dari perbuatan mereka. Kemudian Allah berharap la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kemana? Kembali kepada syariat Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah marilah kita kembali kepada syariat Islam. Sistem ekonomi kapitalis sudah terbukti gagal dalam mensejahterakan masyarakat, bahkan mensejahterakan dunia, gagal total. Maka saatnya kita beralih kepada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi alternatif yang berasal dari ilahi, yang berasal dari Sang Pencipta, yang mana Sang Pencipta itu tidak memiliki kepentingan apapun terhadap manusia. Sang Pencipta lebih mengetahui diri kita daripada kita sendiri. Maka kewajiban kita sebagai umat Islam terutama adalah mentaati aturan-aturan Sang Ilahi dengan cara menerapkan sistem Islam. Sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, dan sistem bernegara juga dengan syarat Islam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.